Eits, jangan di-skip. Ada tugas loh dari Yesus buat kita. Teman-teman semua, kita udah di pelajaran yang terakhir untuk triwulan puasa terakhir. Dan judul pelajaran yang ke-13 ini adalah pengamat langit atau pengguncang dunia. Apa maksud dari judul pengamat langit atau pengguncang dunia? Kan kita di sini dan teman-teman di rumah kan belum tahu tentunya. Dan kami kepo. Mungkin bagaimana sih pendapat Pak Pendeta? Gimana ya caranya untuk kita anak-anak remaja menjalankan misi tersebut yang Yesus kasih? Yo, what's up everybody? Welcome back di episode terbaru Cornerstone Connection. With me, Andrea, and my friends. My name is Andreas. And me, Thea. Dan kayak biasanya, kita bakal belajar bareng tentang pelajaran Cornerstone. Supaya kita semakin asik belajarnya, buat kalian yang belum punya buku Cornerstone yang seperti ini, kalian bisa langsung DM IG Hope Channel atau bisa kontak call Center Hope Channel Indonesia yang info sudah tertera di bawah sini dimanapun itu. Dan perlu diingat lagi ya guys, ini gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan pastinya di pelajaran Cornerstone kali ini pastinya ada kuis berhadiah. Nah, gimana sih caranya buat menang? Ya pastinya harus nonton dong sampai akhir. Alright, jadi kira-kira kali ini kita akan belajar apa ya? Gak kerasa ya, teman-teman semua, kita udah di pelajaran yang terakhir untuk triwulan puasa terakhir. Dan judul pelajaran yang ke-13 ini adalah pengamat langit atau pengguncang dunia. Oke, semakin kemari. Aku sebenarnya masih bingung judulnya tentang judul kita pada pelajaran kali ini. Dan emang mau bahas tentang apa sih kita? Aku tahu. Kita mau bahas tentang apa? Apa tuh? Tapi kalau dikasih tahu ya spoiler dong. Ya, kasih tahu aja dong. Kasih tahu dong. Udah deh kalau gitu. Tumben banget kamu. Yaudah, daripada kita semakin gak jelas, mending kita langsung baca ceritanya. Dan by the way, buat teman-teman yang belum punya buku, bisa baca ceritanya di kitab Matius 26 ayat 16 sampai 20, Lukas 24 ayat 50 sampai 53, dan Kisah 1 ayat 9 sampai 12. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang juga ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembali rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. Oh alah guys, ternyata ini ceritanya tuh tentang kenaikan Yesus. Nyambung sama judulnya pengamat langit atau pengguncang dunia. Yaps, bener banget. Tapi sebelum Yesus terangkat, Yesus memberikan tugas kepada orang-orang pada saat itu. Tugas apa? Nah, kata Yesus kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi.
Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Wah, luar biasa banget ya. Gimana ya rasanya melihat langsung Yesus terangkat di sorga? Aku jadi penasaran deh. Ya kan, aku juga penasaran, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut tentang rasa penasaran kita semua di sini, mending kita ikuti segmen Professor Corner. Apakah kamu tahu? Check it out! Apakah kamu tahu menurut website Evangelical Lutheran Church di Amerika mengenai perjanjian persahabatan? Itu surveinya menunjukkan bahwa 90% individu yang bertobat dan menjadi orang yang beriman karena diundang oleh kerabat, teman, atau tetangga mereka. Nah, pesan dari Professor Corner untuk teman-teman semua, ayo undang teman-teman kamu, sahabat kamu, tetangga, ataupun siapapun yang di sekitar kamu untuk belajar firman Tuhan. Kembali lagi di Cornerstone. Connections! Seperti biasa, program ini hadir untuk membimbing kamu dan kita di sini mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan segmen ini kita sudah hadir bersama dengan Bapak Pendeta Beni Tambunan. Halo Bapak Pendeta. Shalom. Masih sehat-sehat kalian ya? Sehat, Puji Tuhan. sehat, puji Tuhan. Oke pendeta, jadi tadi kita kan udah baca pelajaran ke-13 nih. Judulnya itu Pengamat Langit atau Pengguncang Dunia. Dan ayat intinya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oke, Pendeta, aku langsung aja ya. Pendeta, aku punya pertanyaan nih. Pertanyaannya itu, apa maksud dari judul pengamat langit atau pengguncang dunia? Kan kita di sini dan teman-teman di rumah kan belum tahu tentunya. Dan kami kepo. Mungkin bagaimana sih pendapat Pak Pendeta? Iya, kita sudah sampai pada pelajaran terakhir dari triwulan ini. Ya, bulan ini sudah bercerita siapa Yesus sampai kepada Sabat kemarin atau minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana Yesus pada murid-muridnya tampil. Sekarang diberikan bahwa bagaimana Yesus itu akhir daripada pekerjaan dunia ini, dia naik ke surga dalam pekerjaannya. Jadi pelajaran kita pada saat ini bahwa orang itu memandang bahwa Yesus itu sekarang bukan hanya sekedar orang yang hebat, yang bisa melakukan apapun juga pada waktu dia berada di dunia ini. Tapi sekarang orang akan lihat bahwa memang Yesus itu adalah Allah yang tinggal di atas sana, yang memang turun untuk maksud penyelamatan kepada manusia. Jadi pada waktu mereka berkumpul, mereka bersama-sama, kemudian Yesus mulai terangkat pelan-pelan gitu ya, naik gitu ya. Maka murid-murid kan takjub, mereka bengong lah gitu ya. Pada waktu Yesus naik dan pada waktu setelah Yesus nggak ada baru malaikat kasih tahu ngapain kamu. Kemudian mereka bergembira karena apa yang mereka percaya selama ini bahwa memang Yesus itu sebenarnya adalah Tuhan. Luar biasa banget ya. Oke, aku ada pertanyaan nih Pendeta. Kenapa sih Yesus itu mengingatkan murid-muridnya untuk selalu bahwa dia itu selalu beserta dengan mereka? Iya, ayat yang terkenal kan Matius pasal 28, 19-20 ya, yang memberikan pergi, ajar, kemudian baptis mereka, kemudian janji yang diberikan adalah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi penekanan di sana aku menyertai kamu sampai akhir zaman itu jadi pegangan kepada murid-murid. Bahwa selama ini kalau Yesus berkata sebelum kematiannya, ya Yesus berkata banyak hal, mereka masih lihat, ini biasa saja,
oh ini masih Yesus nanti jadi raja di dunia ini, nanti dan lain sebagainya. Begitu kematian, mereka kaget apa yang terjadi, karena apa yang mereka harapkan itu berbeda dengan kenyataan yang ada. Dan pada waktu Yesus bangkit, Yesus menerangkan tujuannya, baru mereka ingat semua ajaran-ajaran Yesus selama ini atau kata-kata Yesus selama ini, baru mereka yakini bahwa oh itu memang Tuhan gitu. Itu memang Tuhan. Kalau memang itu Tuhan, mari kita bergembira karena kita sudah tahu bahwa Tuhan itu memang bangkit dan Dia janji akan datang kembali. Jadi pengertian bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan itu gambaran daripada orang yang sudah mengenal Tuhan itu akan bersuka, akan bergembira. Dialah penguasa segala-galanya di tempat ini. Dan janji bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman itu bukan hanya kepada murid-murid. Tapi kepada kita juga sekarang ini janjinya tetap sama. Bahwa aku akan menyertai kamu. Jadi janji Yesus itu bahwa Yesus tetap menyertai kita walaupun tidak secara fisik kelihatan dan lain sebagainya. Tapi Dia menyertai kita, Dia menuntun kita, Dia memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan agar kita boleh bertumbuh di dalam iman kita. Jadi Yesus tuh selalu beserta sama kita semua ya sampai sekarang ya Pak Pendeta. Nah, dalam bacaan kita tadi juga tuh dibilang kalau Tuhan tuh memberikan misi kepada kita. Nah, pertanyaannya nih, gimana ya caranya untuk kita anak-anak remaja menjalankan misi tersebut yang Yesus kasih? Mungkin Pak Pendeta boleh kasih 3 poin atau 3 tips yang penting supaya misi Yesus ini dapat berjalan dengan sukses bagi kita anak-anak muda. Iya, yang pertama bahwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, aku lu penguasa semuanya. Ya kan? Aku penguasa semuanya. Karena itu, pergilah. Disebutkan ya, pergilah. Jadi meyakinkan bahwa memang Yesuslah penguasa segalanya. Dia penguasa di bumi maupun di langit, pelajaran kita. Ya, maksudnya Dia penguasa di langit. Dia yang memberikan segala sesuatu, dia tahu segala sesuatu. Kemudian Dia katakan, sekarang pergi, beritakan. Nah, jangan lupa bahwa cerita ini juga memberikan pada kita bahwa pada waktu Yesus naik, kemudian sudah hilang, ya, ditandai dengan mereka tuh gembira, mereka bersuka. Mereka bersuka karena sekarang mereka tahu bahwa Yesus sudah surga, Yesus akan menuntun mereka, Yesus akan menjagai mereka, dan mereka rasa bahwa kehidupan apapun yang mereka akan jalani, Yesus akan bersama dengan mereka. Kalau istilah lebih jauh lagi, kalau pelajaran kita kan menandakan bahwa kalaupun sampai mati, itu satu keuntungan bagi aku. Ya. Jadi gambarannya bahwa ini memberikan pada kita bahwa mari kita belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan. Janji Tuhan itu pasti. Setelah kita baca dengan berdoa, maka kita yakinkan diri kita untuk senang untuk kita kasih tahu kepada orang lain siapa Yesus itu. Itu misi kita. Ya, itu. Dan 3 hal ini, jadi kita berdoa, kita bergembira, bersuka karena pekerjaan ini, kemudian kita kasih tahu kepada orang lain siapa Yesus sebenarnya, maka kita akan bergembira. Sama seperti ya kalau orang misalnya punya anaknya hebat, kalau orang tua nih, kalian punya orang tua, kalian juara kelas misalnya, atau nanti masuk ke perguruan yang kalian inginkan, yang ngetop, ada yang tamatan tahun lalu ada yang diterima di 16 universitas ya, universitas dunia gitu kan, itu kan bangganya orang tua, cerita saya yakin kemanapun dia akan cerita. Sama seperti itulah mungkin kalau kita sudah terima Tuhan, kemudian kita yakin Tuhan itu siapa, kita akan beritakan kepada orang lain siapa Tuhan itu. Jadi teman-teman semua sini ingat ya 3 poin yang tadi, berdoa, bergembira, dan juga mengabarkan Injil kepada orang di sekitar kita semua. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta. Terkait pelajaran kita yang tadi, apa sih yang bisa kita ambil dari pembahasan kita tadi? Apa yang bisa dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, pelajaran kita memberikan kepada kita bahwa Allah itu penguasa langit, di langit semuanya, Dialah penguasa. Kalau sudah Allah penguasa di langit, ya kenapa kita harus takut dengan segala kehidupan kita, ya. Sedangkan mungkin orang tua kita menteri atau presiden, wah udah kayaknya nggak ada ininya gitu ya. Apalagi di penguasa segala-galanya. Maka kita itu berada dalam jenjang sebenarnya sudah diangkat, derajat kita itu sudah lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Jadi
kita jangan pernah takut bahwa Tuhan itu memang Allah yang memang mengasihi kita. Dia begitu peduli kepada kita. Dia memang menginginkan kita agar ayo gembira yuk bersama saya. Ayo bersuka bersama saya. Jadi gambaran berikan bahwa jangan pernah takut untuk menghadapi apapun juga dalam segala aspek kehidupan kita selama kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Terima kasih banyak ya Pendeta Benny Sama. yang udah menjawab pertanyaan kita. Jadi kita mengerti dan gak bingung lagi sama pelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman yang nonton di rumah juga bisa ngerti ya pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita mau ikutin tayangan dari teman-teman kita dalam segmen Apakah Pendapatmu? Nama aku Bella dari Perguruan Advent 1 Jakarta, kelas 11. Halo, perkenalkan nama saya Elis dari Perguruan Advent 1 Jakarta, saya kelas 11. Nama saya Agung, saya berasal dari Perguruan Advent 1 Jakarta, sekarang saya kelas 11. Nama aku Yeskel, aku dari Perguruan Advent 1 Jakarta, aku kelas 11. Ya aku. Ya, aku. Ya, aku. Ya, aku. 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 Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Kembali lagi di Cornerstone. Connection. Nah, jadi tadi kan kita udah dengar pendapat dari teman-teman kita nih. Kalau pendapat dari kalian gimana nih? Oke, kalau dari jawaban teman-teman yang tadi sih rata-rata mereka menjawab ya aku. Terus ada juga yang jawab ya aku tapi agak ragu-ragu ya kayaknya ya. Oke, tapi yang di bagian saya tidak khawatir mengenai apapun semua pada jawab bukan aku. Ya iyalah, emang ada orang yang gak pernah khawatir sama sekali. Ya sih, tapi siapa tahu kan ada. Oke, teman-teman, cukup ya. It's time for quiz. Jadi, listen carefully ya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 poin penting agar misi pelayanan Yesus berhasil. Sekali lagi, sebutkan 3 poin penting agar misi pelayanan Yesus berhasil. Untuk cara jawabnya, kayak biasa aja, reply IG Story Hope Channel Indonesia dengan hashtag Cornerstone13, lalu sertakan jawabannya. Jadi misalnya jawaban kalian itu bermain, belajar, berlari, jadi kalian tulis saja hashtag Cornerstone13, bermain, belajar, dan berlari. Untuk pemenangnya, cek aja di IG Story Hope Channel Indonesia ya. Oke, jadi kan tadi udah kuis berhadiah nih. Sekarang, waktu kali ini kita persilakan Pak Pendeta untuk memberikan kesimpulan singkat buat kita semua. Ya. Pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang 3 bulan ini mengenai kuasa terakhir, bagaimana Yesus hidup, dia mulai berada di dunia ini dalam pekerjaannya, sampai kepada kematiannya, sampai pada dia bangkit, bahkan sampai dia naik ke surga. Akhir daripada pelajaran kita sahabat ke-13 ini memberikan kepada kita bahwa Yesus itu memang Allah. Jadi kita tidak usah takut dengan segala sesuatu. Dia bisa melakukan banyak hal di luar perkiraan kita. Dia bisa memberikan apapun yang memang kita butuhkan di luar perkiraan kita. Jadi Allah selalu peduli kepada kita. Pelajaran kita terakhir bahkan memberikan dia sangat mengasihi kita sampai akhir zaman ini pun dia tetap bersama-sama dengan kita. Dan bagian pelajaran kita juga mengingatkan bahwa sudah waktunya juga kita untuk memberitahukan kepada orang lain siapa Yesus itu sebenarnya. Yesus yang sangat ajaib itu kita beritahu kepada orang lain karena banyak orang lain di sana yang tidak mengenal Yesus dengan baik. Banyak orang lain di sana tidak mengenal
bahwa Yesus bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan mereka. Jangan pernah takut, mari berjalan bersama Tuhan, mari kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin pendeta. Sekarang kami meminta pendeta untuk mendoakan kami semua dan juga buat teman-teman yang ada di rumah. Baik, kita berdoa. Maha besar Tuhan dan Allah kami yang bertahta dalam surga, kami bersyukur karena hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh kembali mempelajari pelajaran kami yang mengajak kami bahwa Yesus yang pernah hidup di dunia ini pernah melakukan banyak hal yang luar biasa. Bahkan dia juga telah bangkit dari kematiannya. Dia sampai naik ke surga yang merupakan pelajaran kami di akhir daripada tribulan ini. Yang memberikan kepada kami keyakinan bahwa dia memang Allah yang patut kami puji, yang patut kami sembah di dalam segala aspek kehidupan kami. Biarlah masing-masing kami dimanapun kami berada, Tuhanlah yang menuntun dan memberkati kami masing-masing. Tuhan melindungi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang sedang dalam kegelisahan dan berseru kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjawab seruan mereka, Tuhan memberikan segala kebutuhan bagi kehidupan mereka. Karena kami berdoa hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Wah, nggak kerasa ya pelajaran Cornerstone kita pada tahun ini udah berakhir. Iya. Tapi tenang aja ya, kita akan berjumpa lagi di tahun yang baru. Oke. Nah, terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah selalu setia nemenin kita dalam program Cornerstone. Dan juga terima kasih banyak kepada pendeta yang udah Sama-sama. Terima kasih. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan, kita dapat mengubah hidup kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di next tribulan, next year. Dan terima kasih untuk teman-teman Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.